Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sudah mandi? Sudah sarapan? Nah, sebelum memulai pelajaran, kalian sudah harus siap. Sudah mandi supaya badan kalian segar, tidak mengantuk, dan sudah sarapan agar kalian bisa lebih konsentrasi dalam menyimak pembelajaran dari ibu guru kalian. Jadi harus dibiasakan ya, walaupun pembelajaran secara online atau daring, kalian memulai pembelajaran harus sudah sarapan dan sudah mandi ya. Nah, untuk hari ini kalian belajar kembali bersama Bu Sofa ya anak-anak ya. Masih di tema 2, subtema 3. Hanya untuk hari ini kita belajar pembelajaran 2 dan 3. Sudah siap untuk belajar? Ibu harapkan kalian selalu semangat ya untuk melaksanakan pembelajaran setiap harinya. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban dengan benar. Siswa mampu mempresentasikan pelaksanaan hak dan kewajiban dari masyarakat di lingkungannya dengan benar. Ini tujuan pembelajaran hari ini anak-anak ya. Apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Nah, kita simak pembelajaran hari ini. Penggunaan energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dan fosil seperti minyak bumi. Mengapa? Karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara paling bijak yang dapat kita lakukan adalah berhemat energi. Wah, ternyata anak-anak ya, pembakaran minyak itu mempengaruhi ke pemanasan global, terus juga ke udara. Apalagi udara itu setiap hari kita hirup ya. Nah, oleh karena itu kita wajib untuk menghemat energi agar udara pun tetap segar dan juga meminimalisir pemanasan global ya anak-anak ya. Nah, berikut ada teks tentang ayo hemat energi. Kita baca bersama-sama ya. Kalian bisa ikut membacanya juga. Hari ini Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Di awal pelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi. Ternyata butuh waktu yang sangat panjang, jutaan tahun. Wah, pantas saja Udin sering mendengar anjuran hemat energi di mana-mana. Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi. Mereka berpikir seharusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga di Kampung Babakan untuk melakukan penghematan energi. Listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga desa sehari-hari. Edo ingat, hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala. Ada atau tidak ada yang menonton. Seperti sudah menjadi kebiasaan saja untuk langsung menyalakan televisi di pagi hari. Bahkan ketika Edo ke sekolah, ayah kerja dan ibunya memasak di dapur. Televisi masih menyala tanpa penonton. Nah, itu satu hal yang dapat Edo lakukan.
mengingatkan anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik. Memang, memperoleh aliran listrik adalah salah satu hak masyarakat, tetapi perlu diingat bahwa kewajiban pemakai listrik bukan hanya membayar tagihan, tetapi juga harus menghemat pemakaian. Nah, itu ya anak-anak ya teksnya. Kita lanjutkan ya anak-anak ya. Lani juga ingat ibunya selalu mengendarai sepeda motor untuk urusan apapun. Bahkan belanja ke warung Pok Minah di ujung kampung pun ibu mengendarai motor. Lani menyadari ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan seperlunya. Ibu perlu menghemat bahan bakar motor. Untuk jarak yang dekat, lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, lebih murah, dan lebih sehat. Udin dan Siti juga jadi berpikir keras. Pasti ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan warga sekitar menghemat energi. Walaupun masih anak-anak, mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakai energi. Jadi, mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa menjadi pengingat warga. Nah, itulah teksnya ya anak-anak ya. Teks ini menceritakan tentang bahwa kita itu mempunyai hak dan kewajiban. Walaupun kita telah memperoleh hak kita untuk mendapatkan sumber listrik atau sumber bahan bakar untuk kendaraan kita, tapi kita juga harus melakukan kewajiban kita, yaitu menghematnya. Jika memang tidak digunakan, maka Udin pun mencoba untuk mengingatkan ibunya agar mematikan televisi jika tidak ditonton. Begitupun Lani. Lani melakukan atau mengingatkan ibunya agar jika jarak dekat itu tidak usah menggunakan motor, lebih baik berjalan kaki saja. Nah, kalian pun bisa mengingatkan orang di rumah jika memang terjadi pemborosan energi sama kalian, diingatkan contoh misalnya nih, kan kalau lampu di luar itu kalau malam-malam suka dinyalakan ya lampu luar rumah. Nah, kira-kira pagi-pagi kalau sudah pukul jam 5:30 itu kan sudah mulai ada sinar matahari ya. Nah, tapi orang tua kalian itu selalu mematikan lampu di luar itu pukul 7. Nah, itu adalah bukti pemborosan energi. Nah, kalian bisa mengingatkannya. Bu, ini matahari sudah mulai terbit, lebih baik lampu yang di luar itu dimatikan saja. Nah, kalian bisa mengingatkan. Atau juga bisa juga hal-hal lain banyak ya, seperti misalnya air ya. Misalnya kalian itu mencuci buah-buahan. Nah, airnya itu bisa ditampung. Nah, setelah itu bisa digunakan untuk menyiram tumbuhan. Nah, banyak berbagai cara ya. Kalian harus mengikuti Udin dan Lani, mengingatkan anggota keluarganya agar tetap menghemat energi. Nah, ini apa yang sudah aku lakukan untuk menghemat energi. Nah, ini ya, gunakan air secukupnya. Matikan pompa air jika tidak digunakan. Matikan peralatan listrik bila tidak digunakan. Gunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi. Gunakan kendaraan secara bersama-sama. Kurangi penggunaan kendaraan. Ini ya, salah satu
cara-cara untuk menghemat energi. Selanjutnya, nah sekarang amatilah lingkunganmu, tuliskanlah fakta-fakta yang kamu temui mengenai kesadaran masyarakat dalam menghemat energi. Kamu dapat melakukan wawancara kepada orang rumah yang ada di rumahmu. Tuliskan fakta-fakta yang kamu temukan. Seperti contoh di bawah ini. Maaf, ini kurang C anak-anaknya, ini harusnya contoh. Jadi tuliskan fakta-faktanya, misalnya ya yang kamu temukan di rumah ya, di rumah saja ini, tidak usah di masyarakat. Mematikan lampu saat siang hari. Terus ibu menyalakan TV walau sedang masak. Terus adik menghambur-hamburkan air ketika mandi. Terus udah gitu lampu kamar tetap menyala walaupun di siang hari. Tulis aja fakta-fakta yang kamu temukan ya. Misalnya tentang penggunaan energi. Nah, tuliskan sebanyak-banyaknya. Nanti setelah kamu tuliskan, kamu pisahkan. Dari fakta yang kamu temukan, kelompokkanlah hal yang sudah baik dan hal yang belum baik. Nah, ini mana hal yang sudah baik? Hal yang sudah baik itu hal yang sudah menghemat energi. Nah, ada hal yang belum baik. Hal yang belum baik itu hal yang sudah boros energi. Nah, nanti dituliskan. Itu tugasnya ya anak-anak ya untuk hari ini. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Ingat ya, kita mempunyai kewajiban untuk menghemat energi. Kalau kita cinta lingkungan, maka kita harus menghemat energi. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.